Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para mahasiswa semua. Kali ini kita berjumpa pada pertemuan keempat, yaitu mata kuliah mekatronika dengan pembahasan minggu keempat, yaitu sistem logika, gerbang logika. Yang hari ini kita akan membahas gerbang logika OR dan AND. Baik, saya akan share dulu ini tentang pembahasan kita logika. Pada dasarnya gerbang logika itu memang pembahasan yang dibahas pada mata kuliah sebenarnya di teknik informatika. Kaitannya dengan pembahasan kita itu pada mata kuliah sistem digital. Pembahasan tentang ini banyak dibahas, ya. Artinya pasti dibahas di pembahasan sistem digital. Nah, pembahasan mekatronika pertemuan 4 ini itu ada pembahasan yang kita bahas mengenai gerbang logika sendiri, simbol logika OR dan AND, gerbang logika OR 2 input, dan gerbang logika OR dan AND 3 input. Adapun yang saya akan gunakan untuk mengilustrasikan gerbang logika ini yaitu dengan program namanya Logici. Jadi apa itu gerbang logika? Gerbang logika itu yaitu gerbang atau logika di mana pembahasannya mengandung dua buah nilai, yaitu nilai 0 dan 1. Dasar pembentukannya kemarin kita sudah bicara, yaitu dasar pembentukannya bilangan binary atau bit. Logika biner itu menggunakan logika 0 dan 1. Biasa disebut logika di dalam teknik elektro, yaitu logika saklar, yaitu 0 dan 1. Untuk jenis gerbang logika, simbolnya ada 7 dasar pembentuk gerbang logika. Ya, pertama itu gerbang logika AND, OR, NOT, NAT, NOR, SOR, dan XNOR. Jadi ada 7 dasar dari gerbang logika. Namun nanti yang akan kita bicarakan kali ini yaitu gerbang logika AND dan OR. Nah, selanjutnya nanti kita akan bicara lagi tentang gerbang logika yang lain. Nah, di logika biner, negatif itu logikanya ditandai dengan 0 atau rendah. Ya, atau kalau dia tinggi itu ditandai dengan bilangan 1. Nah, gerbang logika OR dan AND. Nah, kali ini kita akan bicara tentang logika OR. Ini gerbang logika OR adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan satuan sinyal keluaran.
Jadi artinya masukannya di belakang ini OR, ya, dan keluarannya di F. Jadi kalau ekspresi booleannya itu F sama dengan A plus B. Dibaca OR. Jadi I or B. Pada dasarnya OR ini memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasang secara paralel. Jadi di dalam teknik elektro atau keelektroan memang ada sering kita dengar yaitu seri dan paralel. Nah, konsep ini di elektro disebut konsep yang sering didengar. Nah, namun kalau di kalkulus, ya, kalkulus itu disebut, atau saya lebih spesifik lagi di mata kuliah matriks atau vektor dan matriks, ini lebih dikenal dengan baris dan kolom. Jadi kalau di elektro namanya seri, paralel, di matriks dan vektor itu baris dan kolom. Sementara kalau di sistem koordinat itu disebut horizontal dan vertikal. Ya, kalau horizontal itu sumbu X dan vertikal itu sumbu Y-nya. Di sini di tabel kebenarannya kita bisa lihat bahwasanya bila masukan pada A itu mati atau rendah, ya, sementara di B juga rendah atau mati, pada pemrosesan OR itu menghasilkan mati. Begitu juga kalau misalnya ada masukan A itu mati, sementara di B-nya itu hidup, artinya keluaran dari OR bila diproses dengan OR itu menjadi hidup. Artinya di sini apapun yang diproses pada logika OR, bila salah satu saja hidup atau tinggi, itu akan menghasilkan keluaran tinggi atau hidup. Ya, baik, coba kita ilustrasikan. Nah, yang di samping ini adalah logika OR untuk 3 inputan. Nah, prinsip 3 inputan juga seperti itu. Bila salah satu dari inputan tersebut hidup, pasti keluarannya hidup. Salah satu saja. Nah, pada prinsipnya seperti itu logika OR. Baik, coba kita lihat bagaimana kita simulasikan pada ilustrasi ini ya. Kita pakai ilustrasi elektro. Ini ada rangkaian elektronik di mana sumber tegangan ini masuk dengan dihubungkan secara paralel. Ya. Jadi kalau saklar 1 yang ini, saklar 2 yang ini. Sorry, satu di bawah, saklar 2 di atas. Nah, tadi kalau saklar 1 itu mati, tidak terhubung dengan penghubungnya, dan saklar 2 juga mati, lampunya mati. Tapi bila salah satu saja hidup, maka luarannya adalah hidup. Ini adalah ilustrasi gerbang logika OR. Nah, fungsinya bisa kita lihat
Ya, kalau dia hidup, dia hidup. Nah, kalau dia saklar 1 hidup, saklar 2 mati, ya hidup juga. Ini switch in paralel. Namanya ini switch in paralel. Jadi kalau dia dua-duanya hidup, pasti ya hidup juga dia. Oke. Baik, coba kita ilustrasikan ke logisi. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Nah, tadi kita bicara tentang logika OR. Nah, dari sini kita bisa cari situs, nah, yaitu situsnya logisi, logisi.ly. Ya, bisa di-download, tapi trial, atau nanti simulasi by online saja. Kalau saya sih simulasi online, kita coba lihat. Gerbang OR kita ambil satu gerbang OR di sini. Ya, ketika sini kita buat ini adalah 2 inputan. Kita bisa saja mengganti 3 inputan atau lebih di entity-nya di sini, input kontennya. Oke, baik. Saya akan mengambil saklar, tidak time, ya, saklarnya 2. Oke, untuk memastikan ini OR berfungsi dan memproses luarannya, jadi kita akan menghubungkan dia dengan lampu. Baik, langsung saja kita hubungkan. Oke. Nah, di sini sudah terhubung. Kita tadi membuktikan bahwasanya logika OR, ya. Nah, logika OR kita lihat tabel kebenarannya di sini. Nah, di sini dilihat tabel kebenaran logika OR-nya. Ya, kalau di sini namanya false, false, false. Tapi kalau false true, true. True, false, true. True, true, true. Artinya hidup-hidup. Baik, kita coba. Nah, bila salah satu saja ditekan, ya maka lampunya akan hidup. Kalau tidak ditekan dua-dua, lampunya mati. Ini yang A, ini yang B. Coba yang B kita hidupkan, nah, lampu akan menyala. Namun kalau B tidak dihidupkan, tidak menyala. Kalau dua-duanya dihidupkan, akan hidup. Tapi kalau salah satu saja tetap hidup. Baik, saya rasa sudah paham tentang ini ya. Sudah mengerti tentang logika. Oke, kita lihat lagi materinya. Baik. Nah, ini fungsi sama dengan logika OR. Masuk kita ke fungsi logika N. Gerbang logika N adalah gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dan 1 sinyal keluaran. Ini berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Artinya di sini berbeda dengan di logika OR. Kalau logika N, dia bisa hidup kalau kedua-duanya hidup. Namun kalau salah satu dia tidak hidup, dia tidak bisa hidup. Ekspresi booleannya, ini aljabar boolean maksudnya, ini ke pertemuan berikutnya nanti kita. Ya, ekspresi booleannya
itu F sama dengan I dot B, artinya kali di sini. Kalau tadi tambah, di sini kali. Ya. Artinya memiliki konsep seperti dua buah saklar yang dipasang seri. Kalau OR tadi paralel, N itu adalah seri. Ya, kalau seri itu horizontal, paralel itu vertikal. Baik, ini di sini adalah logika dengan inputan lebih dari 2 atau 3 ya. 3 inputan, nanti kita akan bicara. Bisa kita lihat ilustrasinya. Nah, ini gerbang logika N dipasang seri. Tabel kebenaran yang tadi, saklar 1 dan saklar 2 dipasang berdekatan seri. Nah, bila saklar 1 mati, saklar 2 mati, lampu mati. Jika saklar 2 mati, saklar 1 hidup, dia juga mati. Namun bisa hidup kalau dua-duanya hidup. Nah, ini fungsi apa namanya? Ini adalah fungsi N. Nah, ini dia. Ini adalah fungsi N. Logika N. Baik, coba kita lihat di ilustrasi di logisi. Ini kita masuk ke logisi, saya akan cabut logikanya ini diganti dengan logika N. Tinggal kita hubungkan dua inputan dan satu keluaran ke lampu. Ya. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya false, 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 true, false, true, false, false, true, true, true. Artinya kalau dia hidup, hidup keduanya dia jadi akan hidup. Baik, kita coba. Nah, kalau di tabel kebenaran OR, bila salah satu itu dihidupkan, maka dia akan memproses pada logika OR dia hidup. Namun kalau di logika N, dia tidak hidup. Nah, itu juga kalau yang di B kita hidupkan juga begitu, tidak hidup. Nah, bagaimana kalau dua-dua? Kalau dua-dua dia artinya akan hidup langsung. Baik, saya akan bicara juga untuk yang tabel kebenaran. Kalau bagaimana bila lebih dari 2? Lebih dari 2 bagaimana? Ya, kita tinggal ganti aja. Bila tabel kebenaran N-nya, N-gate-nya ini kita bikin 3 inputan. Nah, kita tinggal tambahkan di sini ada 3 inputan. Artinya nanti saklarnya kita bikin satu lagi. A, B, dan C. Baik. Saya akan hubungkan masing-masing. Oke. Nah, tabel kebenaran OR pada 3 inputan tidak berbeda dengan prinsip pada logika N sendiri, di mana logika N itu adalah logika di mana dia bisa memproses sesuatu atau luaran yang tinggi atau hidup bila keseluruhan inputan itu hidup. Nah, kita buktikan. Atau kita lihat saja tabel logikanya. Nah, ini tabel logikanya. Ya. Jadi lihat aja yang true-nya itu kapan true, ketika semuanya true. Kita lihat, bila 2 saja dihidupkan, lampu juga tidak hidup. Bila 1 saja A saja yang hidup,
dia tidak hidup. Bila B yang dihidupkan pun tidak hidup. C juga dihidupkan pun tidak hidup. Bila 2 AB dihidupkan juga tidak hidup. Bagaimana kalau AC dihidupkan juga tidak? Dia hidup ketika tiga-tiganya dihidupkan. Oke, baik. Bagaimana bila tabel kebenaran OR? Baik, kita ganti inputannya, prosesnya, pada logika OR, kita tinggal tambah inputannya 3. Kita lihat tabel logikanya. Tabel logikanya dia akan hidup bila salah satu saja hidup. Jadi lebih banyak hidupnya daripada matinya. Kalau dia tabel logika OR. Ya, kalau bahasa Inggrisnya OR itu atau. Kalau N itu dan. Jadi atau itu yang keduanya gitu ya. Coba kita lihat, bila ini hidup, dia hidup. Bila B hidup, dia hidup. Bila C yang hidup, dia pun hidup. Bila 2 AB yang dihidupkan, dia tetap hidup. Ya, AC dihidupkan, dia tetap hidup. Atau semuanya dihidupkan, dia pasti hidup. Ya. Baik, itu yang kita bahas tentang gerbang logika. Saya rasa sampai di situ pembahasannya. Bila ada yang ingin ditanya atau tidak paham tentang pembahasan pertemuan 4 ini, boleh langsung komen di kanal YouTube saya atau bisa kirim via WA dan Google Class. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.